Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara mensimulasikan proses pengelasan yang mana untuk menentukan tegangan sisa dan deformasi dari hasil pengelasannya nanti dari platnya. Kita akan menggunakan simulasi transient thermal yang kita couple nanti dengan simulasi statik struktural. Oke, kita mungkin masuk dulu ke bagian transient thermal, di mana tahap awal itu adalah di bagian engineering data. Ini kita perlu untuk memasukkan data-data materi yang kita gunakan. Ini saya contohkan materi yang saya gunakan, yaitu IC 1045 yang mana ini sudah saya inputkan data-data yang dibutuhkan, baik itu data thermal maupun data mekaniknya, thermal properties dan mechanical properties-nya. Dan untuk membuat material ini bisa terbaca oleh project kita harus add terlebih dahulu seperti ini. Setelah engineering datanya sudah checklist, kita masuk ke bagian geometri, di mana kita import terlebih dahulu geometrinya dari file yang kita buat dengan format IGS, bisa step juga bisa. Di sini saya contohkan yang IGS file, kemudian kita open terlebih dahulu. Untuk kita cek terlebih dahulu geometrinya, apakah geometrinya cacat atau sudah sesuai dengan yang seharusnya. Kita edit di desain modeler saja. Itu ya, ini loading. Nah, setelah tampilan desain modeler terbuka, untuk menampilkan gambar yang ada di desain modeler, kita klik generate. Nah, seperti ini. Kita memiliki 3 part di sini. Yang pertama itu adalah well bed-nya. Mungkin kita berikan nama terlebih dahulu ya. Jadi berarti ini namanya adalah plat. Ini adalah plat, alhamdulillah. Plat 1. Ini kita rename menjadi plat 2. Dan yang bagian ini kita bisa memberi weld zone atau weld bed juga bisa. Oke. Setelah itu kita generate lagi, kita di close saja. Kemudian kita masuk ke bagian model, kita klik edit. Lalu tampilannya seperti ini di bagian model yang seperti ini ya. Dari hasil penelitian yang saya lakukan, saya menemukan bahwa mesh yang paling sesuai itu untuk ini, yaitu saya menggunakan mesh 2 mili di bagian bed. Kemudian untuk materialnya kita berikan di sini IC 1045
Kenapa saya menggunakan IC1045 juga pada weld bed, sedangkan weld bed ini merupakan bagian logam lelehannya dan juga elektroda di situ, karena memang untuk sifat dari material elektroda sendiri tidak memiliki informasi yang sedetail informasi plat, informasi dari baja IC1045 dan baja-baja lainnya, karena elektroda itu memiliki sifat yang mirip dengan baja, karena itu makanya digunakan dia sebagai elektroda gitu untuk menyambungkan plat ini. Dan untuk elektroda yang sesuai untuk pada plat IC1045 ini yaitu adalah plat E berapa ya, 7018. Nah itu plat yang sesuai untuk baja IC1045. Mohon maaf, itu adalah elektroda yang sesuai untuk baja plat IC1045 gitu. Kalau kita sudah memberikan materialnya, kita akan melakukan selanjutnya yaitu bagian meshing. Kita cukup melakukan meshing pada bagian ini, pada bagian weld bed, karena memang untuk ANSYS Workbench versi student ini kita dibatasi dalam penggunaan mesh. Ini adalah rancangan terbaik. Kemudian untuk bagian mesh ini kita atur sizingnya menjadi halus. Kita ubah di sini. Selanjutnya untuk kualitasnya kita bikin high. Flash ini kita biarkan saja dan lain-lainnya kita biarkan saja. Kemudian kita generate. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini, halus di bagian weld bednya, dan ini tidak saya rubah, ini mengikuti ANSYS-nya yang otomatis. Selanjutnya di bagian outputnya, di bagian input lain maksudnya, kita masukkan konveksi, kemudian sudah memasukkan heat flux seperti ini. Dan untuk konveksi kita ambil semua bagian face. Untuk konveksi dan untuk sebelumnya ini sinyal temperatur yang umum yaitu 30 derajat Celcius di daerah kita di Indonesia tentunya. Kemudian untuk di bagian konveksi, untuk ambient temperaturnya, temperatur pada saat itu adalah 30 derajat. Untuk film koefisien kita buat untuk udara terbuka itu 0,000025 watt per milimeter kuadrat. Oke. Kemudian untuk heat flux kita masukkan heat fluxnya di bagian face pada plat, karena itu adalah yang terpengaruh dari panas elektrodanya tentunya. Kita pilih ini, kita seleksi ini dan ini, apply. Nah, untuk nilainya kita menggunakan persamaan sederhana yang ada pada penelitian
head input dari perhitungan Winsec dan WOSIC pada tahun 2020, yang mana mengatakan bahwa head input sama dengan efisiensi dikali tegangan atau voltase, yang satunya voltase dikalikan dengan arus. Nah, per kecepatan pengelasan, yang mana ini adalah asumsi saja karena kita tidak membuat movement heat flux, namun kita hanya membuatkan heat flux saja, dan juga dikali dengan ini area dari pengelas, area dari kampuh lasnya. Dari hasil perhitungan kita dari slideboard kita mendapatkan area dari kampuh ini adalah sebesar 12,10 mm. Kita inputkan ke data Excel seperti ini. Ini sudah saya inputkan rumus ini di situ, dan diperolehlah nilai 66,12, yang mana ini bisa kita copy aja formula, atau langsung kita importkan saja berapa tuh? 66,12 sini. Oke. Setelah itu ini kita munculkan lagi. Kemudian untuk outputnya kita adalah tegangan adalah temperatur terlebih dahulu. Oke. Kemudian untuk bagian heat flux kita gunakan tabular data. Di bagian hasil setting kita bikin stepnya itu 3 step, yang mana untuk pendinginnya saya bikin aja 11.000 second. Nah, itu sudah benar-benar dingin seharusnya. Dan di bagian heat flux ini untuk step 2 nya kita bikin nol, karena ini adalah asumsinya bahwa ini adalah pendinginan, proses pendinginannya. Oke. Selanjutnya kita generate. Kemudian kalau sudah selesai di kita mendapatkan temperatur global maximum sampai 6.000 itu dari elektronanya, bukan yang ada berapa sebenarnya ya kalau datanya. Nah, kemudian untuk minimumnya seperti ini grafiknya. Nah, ini adalah temperatur setelah 11.000 detik. Nah, part sudah mendingin semua. Kemudian kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu masuk ke bagian statik struktural. Untuk modelnya langsung kita couple aja. Nah, kemudian ketika sedang kita couple ini kita update lagi. Setelah itu kita juga untuk mentransfer hasil dari lensin thermal tadi, hasilnya kita harus meng-couple solutionnya. Ini kita masuk ke model pada statik struktural. Bagian statik struktural itu untuk geometri dan juga materialnya itu sudah menyesuaikan sama yang pada thermal transient tadi. Nah, jadi tugas kita di sini hanya membuat data sumber datanya itu pada yang pertama, juga kita perlu output kita butuh tegangan sisa dengan juga deformasi. Nah, seperti itu. Setelah itu untuk di bagian input
condition kita buat displacement. Di sini saya menggunakan displacement pada ujung-ujung dari lampunya, pada edge-nya itu adalah asumsi bahwa ini sudah dilakukan pre-weld gitu, sudah dikunci oleh penguasaan tag gitu, tag welding. Kalau sama pada itu lagi. Orientasinya kita girokan, ini kita girokan, dan kita biarkan part ini lepas saja. Setelah itu sudah kita solve. Kita lihat bahwa terjadi pola sebaran yang tidak merata, yang mana tegangan sisa itu memang merupakan tegangan yang tidak merata. Jadi umumnya terjadi pada area S atau sheet efek tentuan, di mana itu ada sekitaran kampus. Nah, yang mana besarannya itu sebesar 427,08 megapascal pada maksimumnya. Itu maksimumnya yang bagian zona-zona merah ini. Nah, kemudian untuk deformasi totalnya jadi pembengkokan. Kita biarkan partnya mungkin kita coba tambahkan displacement lagi di partnya. Kalau seandainya kita kunci, terjadi juga tegangan yang tinggi pada ujung-ujung part seperti ini, dan tegangan juga bisa terjadi di situ karena memang apabila dikunci begitu pergerakan dari tertentunya terbatas. Jadi apabila terjadi ekspansi termal, jadi hal ini sangat mungkin terjadi gitu. Dan ya, deformasinya dapat dikurangi. Seperti itu kita coba sekali lagi. Itu kan seandainya salah satunya itu asumsinya adalah salah satu part. Ada asumsi bahwa satu tempat itu untuk visualisasinya salah satu plotnya jadi tidak terjadi perubahan, namun masih terpengaruh oleh
pegangan sisa karena memang plat dan sebagainya menggunakan kunci untuk plat yang bebas bergerak, jadi pegangan sisa tidak merata begitu, dan untuk hasilnya pun cenderung lebih tinggi yaitu sampai 40 kal, dan deformasinya juga bertambah dari yang sebelumnya menjadi 12,5 mm. Lumayan besar deformasinya dan butuh butuh penanganan, dan sebenarnya mungkin memang pemasangan jika terpinggir dan semacamnya itu sangat dibutuhkan dalam proses pemasangan plat gitu. Dan biasanya plat seperti ini di pengasan seperti ini biasanya ada pada bodi-bodi kapal. Ya mungkin sekian video pada kesempatan ini, inputannya kurang lebih seperti itu, dan untuk mendapatkan hasil lebih akurat lagi bisa coba cari-cari lagi bagaimana cara mengerjakan dengan metode persamaan golda, mana itu untuk panasnya juga bergerak, sumber panasnya bergerak, dan itu menurut saya hasilnya lebih akurat. Dan sekian video pada kesempatan ini, maaf jika banyak salah atau penyampaian saya yang kurang berkenan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.